Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Agropik, channel yang membahas seputar dunia tanaman. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai budidaya tanaman hidroponik khusus untuk pemula ya, dengan sistem wick atau sumbu. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, agar teman-teman menjadi yang pertama mendapatkan update informasi dari channel ini. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu apa itu sistem wick. Sistem wick merupakan sistem hidroponik dengan menggunakan metode sumbu untuk mengangkat air nutrisi. Jadi bisa terserap oleh akar tanaman atau sering disebut kapilaritas. Sistem wick merupakan sistem yang sangat sederhana, sehingga sangat direkomendasikan bagi pemula karena peralatan yang digunakannya sangat mudah didapatkan dan murah, serta dapat memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman, pertama kita siapkan dulu bahan-bahan dan peralatannya ya. Di sini sudah ada bak nutrisi seperti ini. Kemudian ini ada net pot seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada kain flanel yang sudah dipotong. Di sini ada rock wool. Kemudian ada TDS meter. Ini fungsinya untuk mengukur konsentrasi larutan. Satuannya nanti ppm. Kemudian ini ada benih, cutter untuk memotong, nutrisi AB mix, bak bibit. Kemudian ini ada infraboard yang sudah dilubangi seukuran dengan net potnya, disesuaikan ya. Tahap pertama, kita harus menyiapkan persemaian benih yang akan dipakai. Langkah-langkahnya yaitu kita potong rock wool seperti dadu ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Seperti ini. Jangan sampai terputus agar tidak berantakan. Setelah semua dipotong, kita akan basahi rock woolnya dengan air sampai merata ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lubangi rock wool yang tadi sudah dibasahi dengan air dengan menggunakan tusuk gigi atau lidi. Seperti ini ya. Jumlah lubang yang dibuat dalam satu potong rock wool disesuaikan dengan benih yang akan disemai. Jika kangkung atau bayam, maka lubang yang dibuat dalam satu potong rock wool ini sebanyak 5 buah seperti ini. Karena saya akan menyemai kangkung, jadi saya buat 5 buah lubang dalam satu potong rock wool. Tapi kalau teman-teman mau menyemai casein atau selada, dalam satu potong rock wool ini dibuatnya satu lubang saja ya, di tengah-tengah. Nah, ini sudah selesai dilubangi semuanya. Nanti akan kita masukkan benih yang akan disemai di dalam lubangnya.
Kemudian kita isi tiap lubang dengan 1 buah benih. Masing-masing 1 lubang 1 benih saja ya. Seperti ini. Nah, jika semua lubang sudah diisi oleh benih, nanti harus disimpan di tempat gelap, seperti di bawah lemari atau ditutup dengan plastik hitam. Tujuannya untuk mempercepat perkecambahan benih. Biasanya benih sudah mulai berkecambah menjadi bibit di hari kedua atau hari ketiga, dan siap dipindahkan pada hari ke-7. Selama persemaian, kita harus selalu cek kondisi bibit setiap hari. Usahakan kelembabannya tetap terjaga dengan cara disemprotkan air atau disiramkan di pinggir bak seperti ini hingga dirasa cukup lembab. Nah teman-teman, berikut adalah kondisi semaian kangkung umur 3 hari setelah semai. Selanjutnya kita akan pindahkan ke tempat yang terkena matahari tidak langsung, dengan tetap menjaga kelembaban media rokolnya ya, sampai nanti umurnya 7 hari setelah semai. Di sini tidak semua benih tumbuh dengan seragam, jadi kita tetap harus memperhatikan tanggal kadaluarsa dari benihnya. Semakin baru benih, maka pertumbuhan benih akan semakin bagus dan seragam. Teman-teman, inilah kondisi bibit usia 7 hari setelah semai. Tingginya sudah sekitar 8-10 cm dan siap untuk dipindahkan ke bak tanam. Selanjutnya kita akan memindahkan bibit yang sudah siap ini ke bak tanam ya teman-teman. Sebelumnya kita akan siapkan dulu larutan konsentratnya. Buat larutan masing-masing konsentrat A dan konsentrat B dengan perbandingan 1:10. Larutan ini dibuat dari 60 gram pupuk AB mix dilarutkan dengan air sebanyak 600 ml. Kemudian diaduk rata sampai larut sempurna seperti ini ya teman-teman. Ini konsentrat A dan ini konsentrat B. Selanjutnya kita siapkan larutan media tanamnya ya teman-teman. Kita siapkan air sebanyak 5 liter dan dimasukkan ke dalam bak tanam atau setengah dari tinggi bak ini. Kemudian tuangkan larutan konsentrat A dan B masing-masing sebanyak 50 ml atau kurang lebih 5 tutup botol air mineral. Ini konsentrat A ya teman-teman. Tutup botol. Kemudian konsentrat B 5 tutup botol juga. Setelah itu kita aduk rata ya teman-teman sampai tercampur sempurna. Jadi perbandingannya itu setiap 10 ml larutan konsentrat A dan B dicampur dengan 1 liter air. Ini jika dirasa sudah tercampur sempurna. Untuk memastikan konsentrasinya, kita cek
larutan ini dengan TDS meter seperti ini ya teman-teman. Kita cek agar memastikan konsentrasi ini sudah aman atau belum untuk tanaman sayuran. Kita on kan, kemudian kita celupkan. Di sini angkanya menunjukkan 100. Berarti ini 1000 ppm karena ada pengkaliannya 10. Range aman untuk tanaman sayuran yaitu sekitar 500 sampai 1000 ppm. Jadi ini sudah aman ya larutannya. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai TDS meter, tidak apa-apa ya, karena biasanya ukuran yang tadi sudah saya sebutkan adalah takaran yang aman bagi tanaman sayuran. Sedangkan untuk tanaman sayuran dalam bentuk buah seperti cabai, tomat, dan ketimun, konsentrasinya sekitar 1400 sampai 1600 ppm. Kemudian kita siapkan net pot dengan kain flanel. Kain flanelnya kita akan masukkan ke bagian bawah net pot. Seperti ini ya teman-teman. Dimasukkan ke sisi satunya lagi. Nah, seperti ini ya. Kain flanel ini berfungsi sebagai media untuk mengalirkan air ke rock wool. Nah, ini sudah selesai semua. Nanti kita akan masukkan rock woolnya ke dalam net pot ini. Setelah itu kita masukkan net pot yang tadi sudah disiapkan ke dalam infraboard yang sudah dilubangi. Ukuran lubangnya disesuaikan dengan net pot yang dipakai. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan potongan rock wool ke dalam net pot yang sudah diberi kain flanel. Usahakan nanti disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, tapi tetap terlindung dari hujan. Tujuannya agar konsentrasi larutan tidak berubah ya teman-teman. Nah, ini sudah terisi semua ya teman-teman. Cek konsentrasi larutan setiap 2-3 hari sekali dengan TDS meter untuk menjaga konsentrasi larutan tetap terjaga. Jika tidak memiliki TDS meter, bisa dilakukan dengan cara menambahkan larutan sampai ke posisi semula. Untuk kangkung, karena ini bibitnya kangkung, bisa dipanen nanti setelah 21 hari. Untuk caisin dan selada 35-40 hari bisa dipanen. Pastikan rock wool menempel di dasar net pot ya teman-teman, agar nutrisi bisa mengalir ke akar tanaman dan terserap. Baik teman-teman, itulah hal-hal yang perlu dilakukan untuk budidaya tanaman hidroponik.
Selamat mencoba ya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan dapat dipraktekkan langsung oleh teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari channel ini. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.